Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Praktik Pembelajaran Tematik. Pertama-tama, kami berterima kasih kepada dosen pengampu pembelajaran tematik Ibu Dr. Intan Kusmawati, MPD, yang telah mempersiapkan materi ini kepada kelompok kami. Izinkan kami memperkenalkan diri. Di kelompok kami yang beranggotakan 6 orang, yaitu Clara May, Deliva Andraviani, Laurentius Christmas Mikael, Rita Kurniati, Fernanda Clara Panamuan, dan Widya Astuti. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, perlu dilakukan beberapa hal yang meliputi tahap perencanaan yang mencakup kegiatan pemetaan kompetensi dasar, pengembangan jaringan tema, pengembangan silabus, dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Langkah yang dilakukan dalam menyusun pembelajaran tematik adalah sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya adalah pada poin A, pemetaan kompetensi dasar. Kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh dari semua standar kompetensi dan kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang dipadukan. Dalam melakukan pemetaan yang dapat dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Cara yang kedua, yaitu dengan menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan, dilanjutkan dengan mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran yang cocok dengan tema yang ada. Penyusunan silabus pembelajaran tematik. Silabus dapat dirumukian untuk keperluan 1 minggu atau 2 minggu, tergantung pada keluasan dan kedalaman kompetensi yang diharapkan. Secara umum, silabus ini diartikan sebagai garis-garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi materi pembelajaran. Silabus merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok materi yang perlu dipelajari peserta didik. Tahapan dalam menyusun silabus perlu didasarkan pada matriks atau bagan keterhubungan yang telah dikembangkan. Kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang tidak bisa dikaitkan dalam pembelajaran tematik disusun dalam silabus tersendiri. Format silabus disusun dalam bentuk matriks dan memuat tentang mata pelajaran yang akan dipadukan, kompetensi dasar, indikator yang akan dicapai, pengalaman belajar, materi pokok, strategi atau langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan, alokasi waktu yang dibutuhkan, dan sumber bahan pustaka yang dijadikan rujukan. Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, guru perlu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pembelajaran ini merupakan realisasi dari pengalaman belajar peserta didik yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Komponen rencana pembelajaran tematik meliputi yang pertama, identitas mata pelajaran, nama mata pelajaran yang akan dipadukan, kelas, semester, dan waktu atau banyaknya jam pertemuan yang dialokasikan. Yang kedua, kompetensi dasar dan indikator yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator. Yang keempat, strategi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan peserta didik dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator. Kegiatan ini tertuang dalam kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Yang kelima, alat dan media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi dasar, serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tematik sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Penilaian dan tindak lanjut, prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar peserta didik, serta tindak lanjut hasil penilaian. D. Pelaksanaan pembelajaran tematik terbagi menjadi 3, yaitu 1. Kegiatan awal atau pendahuluan. Kegiatan awal atau pendahuluan pada dasarnya merupakan kegiatan awal yang harus ditempuh guru dan peserta didik pada setiap kali pelaksanaan pembelajaran tematik. Kegiatan pendahuluan ini terdiri atas beberapa langkah berikut ini. A. Menciptakan kondisi awal pembelajaran yang kondusif. B.
membangkitkan dan menarik perhatian peserta didik untuk menumbuhkan kesiapan belajar peserta didik, antara lain mengecek atau memeriksa kehadiran peserta didik. C. Membangkitkan motivasi semangat dan minat peserta didik untuk siap menerima pelajaran. D. Menciptakan suasana belajar yang demokratis. 2. Kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan kegiatan pelaksanaan pembelajaran terpadu yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar peserta didik. Pengalaman belajar dapat terjadi melalui kegiatan pembelajaran yang mengembangkan bentuk interaksi langsung antara peserta didik dengan guru maupun peserta didik dengan peserta didik lainnya. 3. Kegiatan akhir atau penutup dan tindak lanjut. Kegiatan akhir atau penutup dalam pembelajaran tematik tidak hanya diartikan sebagai kegiatan untuk proses pembelajaran, tetapi juga sebagai hasil belajar peserta didik dan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut ini harus dilakukan berdasarkan pada proses dan hasil belajar. Guru perlu mengatur dan memanfaatkan waktu yang tersedia untuk kegiatan akhir pembelajaran tematik yang cukup singkat ini berefisiensi mungkin. Kegiatan akhir atau penutup ini meliputi kegiatan sebagai berikut. A. Guru dengan peserta didik secara bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran yang telah diajarkan. B. Melaksanakan tindak lanjut pembelajaran dengan memberikan tugas atau latihan yang harus dikerjakan peserta didik di rumah. C. Mengutamakan topik yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. D. Memberikan evaluasi lisan atau tertulis lalu mengkaji hasil evaluasi di akhir tersebut. E. Menutup kegiatan pembelajaran. Kita masuk ke poin selanjutnya yaitu E. Rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran tematik. Di mana pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan 5 poin penting. Untuk poin yang pertama yaitu adalah 1. Pusat kendali. Nah, pusat kendali dapat Anda tetapkan sebelumnya. Namun dalam contoh lain, pusat kendali dihasilkan dari kesepakatan antara guru dan murid setelah mereka melakukan curah pendapat. Yang terpenting dalam menetapkan pusat kendali adalah 1. Pokok bahasan atau tema tersebut harus merupakan pusat minat murid, peristiwa yang aktual, masalah yang urgent atau mendesak untuk dipecahkan. Yang kedua adalah pusat kendali sebaiknya tidak bersifat begitu umum dan luas sehingga mengaburkan makna bahan ajar, tetapi juga tidak bersifat sangat sempit. Baik, untuk yang kedua, ramu pendapat. Ramu pendapat merupakan kegiatan yang sangat penting dan bermanfaat bagi murid. Nah, ramu pendapat adalah teknik yang bersifat terbuka, tapi batas untuk menimbulkan ide murid. Dengan teknik ini akan dihasilkan ide yang cukup banyak namun dengan kadar yang berbeda. Hanya ide yang baiklah nanti yang akan dipilih, sedangkan ide-ide yang kurang baik akan disisihkan dan tidak dipakai sebagai bahan dalam belajar. Kita masuk poin yang ketiga, yaitu media. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu, media sangat diperlukan. Karena pembelajaran terpadu lebih baik menekankan bermaknaan hasil belajar, maka dengan sendirinya dibutuhkan media yang tepat dan jumlah yang banyak. Oleh karena itu, diperlukan waktu untuk menyiapkan alat atau bahan. Selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, yaitu adalah metode. Metode memegang peranan penting lebih-lebih dalam pembelajaran terpadu. Dalam kaitan dengan metode ini, dalam pembelajaran terpadu diperlukan metode yang bervariasi atau multi metode yang tidak hanya monoton ataupun terpaku pada satu metode saja. Baik, kita masuk ke poin terakhir, yaitu adalah 5. Penataan kelas dan fasilitas belajar. Penataan kelas dan fasilitas belajar memegang peranan yang sangat penting di dalam proses belajar mengajar, baik pembelajaran secara konvensional maupun secara tematik. Dalam pembahasan kali ini, yang dipentingkan adalah khusus penataan kelas dan fasilitas belajar untuk pembelajaran tematik. Berakhir sudah sesi penjelasan materi kelompok kami. Kesimpulannya yaitu pembelajaran tematik di SD merupakan pendekatan yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Melalui praktik ini, siswa lebih aktif dalam proses belajar, memahami keterkaitan antar materi, serta dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu.
Pendekatan ini juga membantu menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Sekian presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.